Oke, halo. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita mulai ya. Bentar, settingnya kita klik dulu. Oke, kita mulai ya. Kita lihat soalnya ada apa aja. Oke, kita lihat soalnya ya. Oke, jadi soalnya adalah hasil kebudayaan praaksara yang berbentuk keranda dan tertutup disebut A. Sarkofagus, B. Kuburan batu, C. Menhir, D. Dolmen, atau E. Pandusa. Oke, nah di sini hasil kebudayaan praaksara, berarti zamannya belum tulis menulis nih, sebelum aksara ya. Yang bentuknya keranda dan tertutup. Jadi ini tempat pemakaman nih ya. Coba jawabannya apa ya? Jawabannya adalah yang A ya, sarkofagus. Oke, kita lihat pembahasannya. Sebentar. Oke, ini pembahasannya ya. Jadi pertama kita mau bahas menhir ya. Menhir merupakan tiang atau tugu batu yang dibuat untuk menghormati reh nenek moyang. Berarti semacam tugu ya, obelix gitu ya. Di daerah-daerah ditemukannya menhir antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan Bali. Oke. Jadi poinnya adalah menhir itu tiang tugu batu untuk menghormati reh nenek moyang, berarti kayak batu nisan kali ya. Cuma dia bentuknya tiang ya, kayak obelix gitu ya kalau di Amerika tuh. Oke, lanjut. Ada dolmen ya. Dolmen merupakan meja batu yang untuk menaruh sesaji. Di beberapa tempat, dolmen juga dijadikan sebagai peti mati. Hal ini didasarkan adanya temuan tulang belulang dan bekal di dalam dolmen. Oke, sebagai bekal orang yang meninggal disertakan benda-benda seperti periuk dan tulang binatang. Oke, jadi kalau menhir dia kan tiang untuk menghormati nenek moyang. Kalau dolmen itu meja batu ya buat naruh sesajen. Tapi bisa juga sebagai peti mati gitu ya. Ada juga ditemukan sebagai peti mati gitu. Lanjut ya. Ada punden berundak ya. Jadi kalau punden berundak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang berupa batu tersusun secara bertingkat-tingkat. Di tempat punden berundak biasanya ditemukan juga menhir nih. Punden berundak merupakan bangunan asli Indonesia. Bentuk candi merupakan bentuk akulturasi antara kebudayaan luar dengan seni arsitektur Indonesia, yaitu punden berundak. Nah, cara gampangnya adalah punden berundak itu batu bertingkat kayak candi ya. Sebenarnya piramida juga bisa dibilang sebagai punden berundak nih. Gitu. Nah, bisa di punden berundak ini kan kayak kompleks gitu ya, maksudnya kayak area gitu ya. Itu juga ada menhir ya, ada tiang tugu batu tempat memuja nenek moyang. Jadi sampai di sini ya, buat mujarah nenek moyang itu ada dua, menhir dan punden berundak. Kalau bentuknya tiang berarti menhir, kalau bentuknya candi-candian berarti punden berundak. Ya. Nah, kalau dolmen itu meja untuk naruh sesaji gitu ya. Lanjut. Ya. Arca adalah arca terbuat dari batu yang berbentuk patung manusia maupun hewan. Zaman sekarang masih ada ya. Arca biasanya digunakan untuk mengenang roh nenek moyang atau juga digunakan untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ini animisme dinamisme ya. Jadi arca itu ya kayak patung manusia atau patung hewan gitu ya. Untuk pemujaan juga nih. Nah, ada juga kubur batu nih. Berfungsi sebagai peti mayat. Kubur batu terbuat dari lempengan batu yang disusun sedemikian rupa. Daerah yang banyak ditemukan kubur batu adalah daerah Jawa Barat. Nah, jadi kalau kubur batu buat peti mati, ya. Tadi dolmen juga bisa ya, dolmen sebagai meja tempat naruh sesaji, tapi bisa juga sebagai peti mati. Tapi itu bukan fungsi utamanya. Nah, kubur batu emang fungsi utamanya buat peti mati ya, namanya aja kubur batu gitu. Itu ya. Dan terakhir ada sarkofagus. Sarkofagus menyerupai peti mati atau keranda
yang berbentuk seperti lesung dengan tutup di bagian atasnya. Ini kayak ini ya, kayak peti matinya Pharaoh nih ya, kalau kita lihat di film-film ya. Ya, sarkofagus menyerupai peti mati atau keranda yang berbentuk seperti lesung dengan tutup di bagian atasnya. Benda ini terbuat dari batu utuh. Adanya sarkofagus menandakan kepercayaan bahwa orang yang meninggal perlu dikubur. Daerah yang banyak ditemukan sarkofagus adalah Bali. Oke. Nah, berarti sebenarnya dari tadi yang sering disebut daerahnya Jawa ya, Jawa Barat, Tengah, Timur, Sumatera Selatan ada dikit, Kalimantan, Sulawesi Tengah gitu ya, dan Bali. Oke, lanjut ya. Ada lagi, namanya waruga. Waruga itu kubur batu yang berbentuk kubus. Ya, bentuknya hampir sama dengan dolmen dan sarkofagus yang terbuat dari bahan batu utuh. Daerah yang banyak ditemukan waruga adalah daerah Sulawesi Tengah dan Utara. Oke, jadi kalau kubur batu ada dua tadi ya. Ada yang kubur batu aja, ada yang waruga. Nah, kok bentuknya kubus berarti itu waruga gitu ya. Oke, gitu ya. Itu tadi tentang kebudayaan atau hasil kebudayaan praaksara. Lanjut. Nah, tentang periode ini ya. 1950 sampai 1959. Oke, jadi jatuhnya kabinet Wilopo diantaranya disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya parlemen mengenai tanah perkebunan di Tanjung Morawa. B. Karena adanya keretakan antara sipil dan militer. C. Kegagalan pelaksanaan pemilu. Ya. D. Penolakan bantuan ekonomi Australia. E. Adanya mosi tidak percaya parlemen mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan asing di Indonesia. Ya. Jawabannya adalah, kabinet Wilopo ini yang tahun 1950 sampai 1959 ini yang demokrasi parlementer ya, yang agak liberal, sering banget gonta-ganti ya, karena banyak masih tidak percaya gitu ya. Oke, salah satunya kabinet Wilopo. Nanti ada kabinet Sukiman ya, macam-macam. Oke ya, lanjut. Jawabannya adalah yang A ya, adanya mosi tidak percaya parlemen mengenai tanah perkebunan di Tanjung Morawa. Nah, kita pembahasannya ya. Ya, sebentar. Ini komputer saya ngelag ya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke. Bentar. Oke. Jadi pembahasannya adalah Kabinet Wilopo berkuasa mulai dari tanggal 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953 ya. Kabinet ini jatuh karena dianggap bersalah atas penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara yang biasa dikenal sebagai peristiwa Tanjung Morawa. Milik modal asing yang membuat pers dan pihak parlemen bereaksi terhadap Kabinet Wilopo. Dengan demikian, penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo adalah karena dianggap bersalah atas penyelesaian persoalan tanah perkebunan ya di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa milik modal asing. Oke, lanjut ya. Nah, Mahatma Gandhi ya, sering ditanyain. Oke. Salah satu dasar perjuangan Mahatma Gandhi untuk melawan Inggris adalah Satyagraha yang artinya A. Melawan dengan tanpa kekerasan. B. Tindakan dalam bentuk protes dengan tanpa berbuat sesuatu atau tanda berkabung. C. Gerakan rakyat India yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Inggris atau non-kooperasi ya. D. Mengembangkan potensi dalam negeri dengan tidak memakai produk Inggris. Atau E. Ikut terjun dalam api pembakaran saat suaminya meninggal. Nah ya, yang mana nih? Ya, prinsipnya Mahatma Gandhi. Mana ya? Oke. Aduh, sebentar nih ya. Komputernya kenapa nih? Oke. Lanjut.
Nah, jawaban yang benar adalah untuk Satyagraha ya, prinsipnya Mahatma Gandhi itu artinya adalah gerakan rakyat India yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Inggris atau non-kooperasi ya. Lanjut. Oke, jadi ada banyak nih prinsip-prinsip perjuangan Mahatma Gandhi ya, kita bahas. Pertama, kita naikin aja dulu. Oke. Pertama ada ahimsa. Ahimsa itu apa sih? Ahimsa itu asas anti peperangan dan menganjurkan perdamaian yang berarti gerakan melawan Inggris tanpa kekerasan ya. Jadi nggak perlu kayak demo-demo anarkis, nggak usah ya. Gitu. Demo-demo damai aja gitu. Harta. Asas dalam bentuk aksi tidak berbuat sesuatu apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Nah ini nggak mau ya. Gitu. Satyagraha, asas tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Inggris atau non-kooperatif. Oke. Dan juga ada Swadesi, yaitu asas gerakan dengan tidak memakai bahan-bahan buatan Inggris dan mengutamakan pemakaian bahan buatan sendiri. Jadi ada 4. Pertama ahimsa, yaitu anti peperangan ya, anti kekerasan. Harta, kita nggak mau berbuat sesuatu untuk kepentingan penjajah. Satyagraha nggak mau kerjasama dengan penjajah, dan Swadesi mengutamakan produk-produk lokal ya, buatan pribadi. Itu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman sampai di sini dulu ya. Sekian.